Kami dari Polres Kota Pelawak akan menyampaikan informasi terkait kejadian yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2024. Jadi kejadian persis di depan Pelawak Kopi, di mana ada dari OKP tokoh masjid yang memasang spanduk ucapan selamat. Kemudian ada penolakan atau debat mulut, dan hasil pemeriksaan diduga penjual ini bebas karena pemasangan spanduk dan klip yang berisi ucapan selamat Natal tahun 2024. Kemudian ada keributan atau penolakan. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kembali kita dipertontonkan dengan tindakan-tindakan intoleransi yang dilakukan oleh mereka-mereka yang anti ya dengan kekristenan atau Kristen fobia seperti itu ya. Dan di sini saya akan bacakan bagaimana sebuah caption yang disampaikan oleh Mas Permadi Aryan ya. Ribut ricuh akibat penolakan spanduk ucapan selamat Natal di Kota Belawan, Sumut ya, Sumatera Utara. Ya, fix memang intoleran. Karena dari ustadz-ustadznya haramkan ucapan Natal juga bukan didasari ilmu Islam, tapi murni didasari Kristen fobia, anti terhadap Kristen. Tidak ada pijakan ilmunya ya. Dia sampaikan bahwa ustadz-ustadz tolol itu harusnya bertanggung jawab jika sampai ada magang di masyarakat seperti ini ya. Ya, inilah yang kita sayangkan ya teman-temannya, bagaimana kembali ya terus-menerus terjadi yang namanya tindakan-tindakan intoleransi ya. Dan ini di Sumatera Utara ya, lagi-lagi di Sumatera Utara yang sebenarnya kita awalnya ya menilai bahwa Sumatera Utara adalah sebuah provinsi atau sebuah daerah yang begitu toleran ya gitu ya. Tetapi akhir-akhir ini kita melihat bahwa ada juga tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi di Sumatera Utara. Katakan di Kota Medan juga seperti itu, lalu kemudian di Binjai ya kan, dan terjadi ini di Belawan ya, di Sumatera Utara, di Medan Belawan begitu ya. Dan bagi kita memang sudah tidak lagi asing ya dengan kejadian-kejadian seperti ini. Semuanya seperti yang disampaikan oleh Mas Permadi Arya ya, tentunya oleh karena ajaran-ajaran yang itu betul-betul oleh karena anti terhadap kekristenan, bukan oleh karena ada sebuah pijakan ilmu yang mendasari mereka sehingga mereka melakukan hal yang seperti itu. Tapi itu memang benar-benar karena anti terhadap kekristenan ya. Teman-teman, bagaimana nih ya tanggapannya? Karena bagi saya sih saya jadi malu sendiri ya, karena selama ini kan saya selalu menganggap bahwa tindakan intoleransi hanya terjadi di Jawa Barat ya kan, seperti di Bekasi, lalu di Tangerang dan sebagainya, atau mungkin di daerah Sumatera Barat gitu ya kan, karena memang kita melihat rata-rata atau mayoritas di situ kan mereka beragama Islam. Tetapi ini malah terjadi di daerah saya sendiri, di Sumatera Utara ya, dan ini di Belawan ya teman-temannya, di Kota Medan. Tapi ya tentunya ini semua kan ya tentunya hanya sebagian orang saja ya, tidak semua juga saudara kita Muslim melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lihat ini ya. Oke teman-teman, silahkan berikan komentarnya, dan di sini saya akan coba memberikan komentar. Maksud saya akan membacakan beberapa komentar yang ada di sini. Ada dari Amos Galilea ya. Terima kasih Bung Permadi Arya akan atensinya ya kepada masyarakat Kristen selama ini. Semoga Tuhan membalas kebaikan Bung. Amin. Amin ya. Dari Wahyu ya. Itu makanya ada slogan mengatakan Kristen paling terdepan, fakta. Ya, paling terdepan ya untuk melakukan tindakan-tindakan kasih gitu loh ya. Ada dari Edison, tangkap dan penjarakan ustadz-ustadz yang mengganggu stabilitas nasional dan intoleran. Saya pikir sebelum semuanya terjadi, maka memang pemerintah harus memfilter gitu loh ya, orang-orang yang adalah diklaim sebagai pemimpin agama atau katakan sebagai penceramah atau pendeta dan penginjil dan sebagainya ya. Maka mereka harus benar-benar mengedepankan yang namanya ajaran kasih gitu loh. Artinya bahwa siapapun tidak boleh ya memusuhi orang lain hanya oleh karena berbeda suku, agama, ras dan sebagainya. Nah, kalau misalnya ada pemimpin agama yang anti dengan orang lain, bahkan tidak senang dengan orang lain, benci dengan orang lain karena perbedaan agama, saya pikir orang itu ya tidak boleh dibiarkan dan ya tidak
tidak layak menjadi seorang pemimpin agama gitu ya. Baik itu dari Kristen, dari Muslim, dari manapun, ya tetap aja kalau mereka ada hati ya yang tidak baik terhadap seseorang karena perbedaan agama, maka ya nggak layak aja sih ya menjadi seorang pemimpin gitu loh. Apalagi soal religi itu loh ya, tentang kerohanian. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan atau diperhatikan oleh pemerintah kita ya. Ada komentar dari Andeas Cumit ya, pas ngumpulin massa paling depan teriak ya, pas ketangkap paling cepat lari. Biasanya mungkin seperti itu ya. Oke, lalu ada dari Dina ya. Teman saya orang Turki aja sholat 5 waktu tapi pas Natal pasang pohon Natal di rumahnya. Nah ini keren ya. Dia itu orang pinter lagi ya. Dulu pas di Indonesia malah ngajak saya ke gereja pengen lihat saya ibadah. Oh ini keren sekali ya. Dia sendiri yang ngajak untuk masuk gereja ya. Karena pengen lihat bagaimana sih kawannya ini beribadah gitu loh di gereja ya. Ini asik sih ya. Ini keren sekali teman-teman ya. Kemudian ada komentar dari Cica Ica ya. Kami di NTT mabuk miras. Oke, lalu kalian udah penghujung tahun 2024 masih aja mabuk agama. Inilah ya, kasihan juga sih teman-teman ya. Tuhan saja sampai geleng-geleng kepala lihat kelakuan kalian. Iya ya, biasanya orang mabuk miras ya, minuman keras, atau mungkin mabuk karena naik mobil nggak biasa gitu ya. Nah ini malah mabuk agama, kasihan sekali ya. Udah beragama tapi malah jadi mabuk gitu lah. Ada dari Jempol Cicak Sadis, sampai takut juga sama spanduknya. Nah itu dia, cuman spanduk aja loh ya. Orang masih belum beribadah di situ ya, cuman pasang spanduk gitu aja. Wah memang ya itulah memang ya mereka gitu teman-temannya. Ada dari Navarakia ya, siapa sih pencetus awal mengucapkan kelahiran itu haram bagi orang Islam? Rese banget, bikin huru hara aja. Setahu saya sih ya teman-teman, setahu saya dari kawan-kawan kita Muslim, mereka mengatakan bahwa sebenarnya nggak ada gitu ya, nggak ada ajaran ya untuk mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Tapi itu adalah hanya sebuah fatwa. Fatwa ini adalah keputusan. Nah, keputusan itu kan tentunya dibuat oleh orang-orang, artinya manusia, sekelompok orang gitu ya, atau sekelompok ya, katakan mungkin ada sebuah lembaga agama dan kemudian memberikan sebuah fatwa. Nah, ini akhirnya apa yang menjadi akibat dari apa yang mereka buat ini, ya mereka merasa paling benar dan merasa orang di luar mereka itu adalah orang-orang yang nggak penting dan mereka biasanya suka mengkafir-kafirkan gitu ya. Nah ini dia dari Bro Ron DM teman-teman, anjir disumut. Iya, heran juga ini memang ya. Dari Denny Tampu ya, ustadznya makin intoleran makin laku di sini. Oh gitu. Dari Onanda ya, ya ampun miris banget, saya sekarang tinggal di Dubai ya, bahkan perayaan Natal meriah sekali, malah dari awal bulan Desember 31 Desember ini bang. Oke. Iya, saya juga dengar bahwa di Arab saja gitu kan makin toleran mereka, makin menghargai orang-orang yang berbeda agama dengan mereka, karena mereka tahu kan ya, mereka cara berpikirnya itu udah maju gitu, nggak kayak di ya tahulah. Lanjut dari Mrs. Hutagalung ya, pembantu di rumah saya nggak ngucapin selamat Natal, katanya kiainya haram. Terus saya bilang kalau haram kenapa ibu kerja sama saya? Seketika dia nggak bisa berkutik. Nah kasihan sekali tuh. Jadi mengucapin selamat Natalnya haram, tetapi uangnya nggak haram gitu loh mbak. Ini paling terakhir ya, Mas Gibran ya, usaha yang dilakukan apa setelah pidato akan menindak tegas intoleransi di negeri ini? Baru ditindak kalau kejadian. Belajar dikitlah dari negara-negara maju, mereka melakukan upaya apa agar ya penduduknya damai dan tenteram soal menjalankan keyakinan. Tuhan itu milik semua agama, bukan harus dibela-bela, apalagi dipanggil lewat teriak dengan toa raksasa. Ya, oke, bagaimana nih Mas Gibran? Ya, memang kita harapkan sebenarnya Mas Gibran dengan apa yang disampaikan kemarin di pidatonya ya segera mungkin gitu ya, menindaklanjutin ya tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi seperti di Belawan Sumatera Utara ini. Ya, semoga saja Mas Gibran ya ada gebrakannya gitu loh. Gibran ada gebrakannya.
Itu aja dulu untuk siang hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.